Globalisasi bisa menjadi peluang dan tantangan bagi seluruh negara. Dengan globalisasi, maka peluang untuk mendapatkan hasil produksi semakin luas dan iptek yang semakin cepat. Pada saat ini, masyarakat Indonesia merasakan globalisasi. Alat modern telah menjadi banyak digunakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami gejala globalisasi. Berikut penjelasan gejala globalisasi tersebut. Globalisasi sudah tidak bisa kita hindari, dunia bahkan terlihat lebih sempit karena adanya globalisasi. Anda semua bisa mengetahui banyak hal yang terjadi di luar negeri dan bahkan bisa berkomunikasi secara langsung dengan orang lain dari negara lain. Oleh karena itu, Anda harus bisa menyikapi globalisasi dengan bijaksana. Berikut adalah gejala-gejala globalisasi yang pertama, yaitu di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan kemajuan di bidang teknologi, komunikasi, informasi, dan transportasi akan memudahkan manusia. Kemajuan ilmu pengetahuan selalu diikuti dengan kemajuan teknologi. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia melibatkan negara-negara lain. Dan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi itu berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam melakukan aktivitas sehari-harinya. Salah satu contoh-contoh kemajuan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penemuan telepon. Ingat, yang pertama adalah penemuan telepon sebagai alat telekomunikasi yang membawa kemudahan bagi pengguna-penggunanya. Setelah itu berkembang pada faksmili, telepon genggam, internet, dan lain-lain. Yang kedua adalah penemuan alat transportasi dari yang paling ringan seperti sepeda sampai dengan alat-alat transportasi yang lebih kompleks. Ingat, penemuan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat karena dapat menghemat waktu, tenaga, dan juga biaya. Ketiga adalah pemanfaatan sumber-sumber energi yang dapat diperbaharui. Salah satu contohnya adalah energi surya, energi angin, energi air, energi nuklir, bahkan biogas yang dapat melengkapi keberadaan sumber-sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Gejala-gejala selanjutnya adalah di bidang ekonomi. Dengan adanya globalisasi, maka akan memajukan produktivitas, inovasi, serta kreativitas yang akan meningkat. Dan hal tersebut mungkin saja terjadi terutama di masa sekarang yang memasuki di era globalisasi. Salah satu tujuan dari globalisasi di bidang ekonomi yang dilakukan di berbagai negara dunia manapun, khususnya di Indonesia, adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Untuk itu diperlukanlah atau dikembangkanlah sistem ekonomi kerakyatan yang bertumbuh pada mekanisme pasar yang dapat berkeadilan dengan prinsip persaingan ketat. Upaya-upaya yang dilakukan tersebut antara lain, yang pertama adalah, jadi upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat atau negara untuk bisa mendapatkan prinsip persaingan yang sehat, yaitu pertama adalah memberdayakan, ingat, memberdayakan pengusaha-pengusaha kecil atau menengah dan koperasi agar lebih efisien dalam berusaha dengan suasana yang kondusif, aman, dan saling mendukung. Contohnya, pemberian kredit usaha kecil. Yang kedua adalah mengembangkan hubungan kemitraan
kemitraan yang saling mendukung dan menguntungkan antara pihak koperasi, swasta, bahkan badan usaha milik negara, serta antara pengusaha besar, menengah, dan kecil dalam memperkuat struktur perekonomian nasional. Dan yang ketiga adalah mengembangkan persaingan sehat, adil, serta menghilangkan sistem-sistem permonopolian. Gejala selanjutnya adalah di bidang politik. Globalisasi telah menyingkirkan nilai dalam kehidupan politik bangsa Indonesia yang dianggap tabu. Nilai tersebut telah digantikan oleh keterbukaan, kebebasan dalam berdemokrasi. Perubahan ini memberikan pengaruh yang kuat terhadap pola pikir bangsa Indonesia tentang keterbukaan untuk mencegah praktik-praktik korupsi. Keberhasilan pembangunan di bidang politik akan memantapkan tatanan kehidupan politik. Dengan terciptanya masyarakat yang demokratis, akan tercipta pula integrasi nasional selama yang diperjuangkan oleh partai politik tidak hanya kepada kepentingan kelompok, tetapi kepentingan masyarakat Indonesia tanpa pandang bulu. Gejala sosial selanjutnya adalah di bidang budaya. Globalisasi memungkinkan kita untuk melihat kebudayaan dari berbagai belahan dunia. Globalisasi budaya telah meningkatkan kontak lintas budaya, peningkatan interaksi kultur melalui perkembangan media massa. Perkembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi dapat mengubah pola pikir masyarakat menjadi lebih modern dan dinamis. Perkembangan ini dapat menambah cakrawala baru, kreativitas, dan keterbukaan dalam menerima unsur-unsur baru. Jadi, tujuan dari bidang budaya itu dapat meningkatkan kontak lintas budaya melalui media massa, misalnya televisi, film, dan musik. Gejala globalisasi yang terakhir adalah di bidang agama. Masyarakat Indonesia dikatakan masyarakat yang religius karena warga masyarakat hidup dengan berpedoman pada kaidah agama yang dijamin dan dikuatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 2. Dalam hal ini, tentunya lembaga keagamaan harus berperan dalam menghadapi arus globalisasi yang sedang berkembang dalam semua lini kehidupan. Lembaga keagamaan harus mampu berperan dalam menghadapi arus globalisasi sehingga tercerminlah kehidupan yang harmoni dalam masyarakat majemuk.